Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Putri Afarafiki sebagai moderator dari kelompok satu. Nah, di sini kelompok satu akan membahas dan juga menyampaikan nih langkah-langkah dari objek translasi mRNA. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok satu yang lainnya. Yang pertama itu ada Uda Muhammad Andika Indrawan. Kemudian ada Meli Farsya Azirda, ada Afilia Dewi, Jihan Fatranada, Anissa Tulfarika, dan juga Rihadatul Aisyah. Nah, sebelum kita masuk ke langkah-langkah kerjanya nih, di sini saya mungkin akan menjelaskan nih, apa sih itu translasi mRNA. Nah, jadi teman-teman, translasi mRNA itu merupakan proses di mana informasi genetik yang dikodekan dalam molekul messenger RNA itu diterjemahkan nih jadi urutan asam amino yang nanti itu membentuk protein. Nah, proses ini merupakan salah satu tahapan utama dari ekspresi gen yang terjadi setelah transkripsi, teman-teman. Nah, untuk translasi sendiri itu dia terjadi di sitoplasma sel, baik di ribosom bebas maupun di ribosom yang melekat pada retikulum endoplasma. Nah, teman-teman, jadi tahapannya itu, tahapan dari translasi itu ada tiga. Yang pertama itu ada inisiasi, kemudian ada elongasi, dan yang terakhir itu ada terminasi. Nah, selanjutnya itu ada jenis nih dari translasi ini. Jadi, jenis translasi itu ada dua. Yang pertama itu ada translasi prokariotik, kemudian ada translasi eukariotik. Nah, untuk prokariotik, dia itu terjadinya langsung ke sitoplasma, teman-teman, karena dia nggak punya membran inti. Kemudian, eukariotik itu sebaliknya, di mana dia ke membran inti dulu, baru nantinya dia ke sitoplasma. Nah, mungkin sekian penjelasan singkat dari saya mengenai objek kita hari ini. Nah, untuk penyampaian cara kerjanya itu akan disampaikan oleh rekan-rekan saya yang lain. Penyampaian pertama itu akan disampaikan oleh Uda Muhammad Dika Indrawan. Pada Uda Dika, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Untuk penyampaian berikutnya itu mengenai aplikasi dari NCBI Blast. Nah, pada NCBI Blast ini kita akan mengopikan kontik lalu mengetahui individu dari hewan target yang kita kontik tersebut. Nah, pertama kita ketik NCBI Blast, kemudian kita klik, kita buka, lalu kita pilih yang Inoculated Blast. Setelah itu kita kopikan di sini atau kita pastikan di sini hasil kontik dari percobaan kita sebelumnya. Setelah itu kita scroll ke bawah, lalu kita blast. Nah, kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini akan muncul uh, individu atau organisme yang kita kontak tadi, yaitu adalah Pagevaria cancrifera dengan identitasnya itu 98,66%. Oke, mungkin sekian untuk penyampaian berikutnya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Uda Dika atas paparan materinya. Kemudian kita lanjut nih ke penyampaian materi selanjutnya oleh rekan saya, Meli Farsya Azida. Kepada Meli, dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan bagaimana caranya menggunakan website insilico.ehu.s. Pertama kita search di Google Chrome websitenya, kemudian diklik. Setelah itu keluar tampilan seperti yang ada pada layar. Kemudian karena kita ingin mentranslate DNA ke protein, kita pilih bagian ini, translate DNA to protein. Kemudian kita kopikan eh, struktur bahasa yang telah kita kontek sebelumnya. Langsung kita pastikan di bagian ini. Kemudian kita klik genetik kodenya, yaitu kita rubah ke vertebrate mitokondrial, karena kita di sini menggunakan bahasa yang dikontik ini merupakan bahasa dari Fagervaria, yang mana merupakan vertebrata. Jika ingin mengkontik bahasa yang lain, seperti dari protozoa, itu bisa dipilih protozoa, bakteri dari bakteri, dan lain-lainnya. Kemudian kita klik translate to protein.
Di sini dapat kita lihat hasilnya. Dan untuk melihat frame-frame yang terdapat pada bahasa yang dikontik ini, dapat kita klik bagian atas yaitu Show All Frame. Di sini terdapat frame 1, frame 2, sampai frame yang 3. Nanti kita lihat bagian framenya. Di sini ada terdapat bintang-bintang, di mana jika semakin sedikit bintang yang terdapat dalam frame, maka datanya akan semakin valid. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, Nelly, terima kasih atas penyampaian materinya. Selanjutnya kita lanjut ke Aprilia Dewi. Kepada April, dipersilakan. Baiklah, sebelumnya terima kasih pada moderator. Di sini saya akan melanjutkan langkah sebelumnya, yaitu melihat frame dan memilih salah satunya. Yang pertama itu klik Translate DNA to Protein. Kemudian masukkan data yang telah dicounting sebelumnya. Lalu ubah menjadi vertebrate mitokondrial. Lalu klik Translate to Protein. Nah, setelah keluar halaman seperti ini, klik Show All Frames. Nah, di sini kita pilih yang paling sedikit bintangnya karena untuk kevalidan datanya. Nah, di sini itu pada frame 1 yang paling sedikit bintang yaitu berjumlah 12. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Si April, untuk penyampaian materinya itu akan disampaikan oleh Jihan Kofilnada. Kepada Jihan, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya perkenalkan, saya Jihan Keturunada dengan akhiranime 3003. Di sini saya akan melanjutkan tahap-tahap berikutnya, di mana kita akan membuka web NCBI, lalu kita ubah database-nya menjadi nucleotide, dan kita akan mencari dan kita search spesies yang sudah ditemukan tadi, dan kita pilih yang complete genome. Kita klik. Lalu muncul tampilan seperti ini. Lalu kita akan buka web in silico tadi. Kita akan pilih frame yang pertama karena kita akan memilih frame bintang yang paling sedikit. Lalu kita copy bahasa pada web in silico ini. Kita ambil saja yang TVS. Kita copy. Lalu kita buka, lalu kita Ctrl F pada web NCBI ini. Nah, kita Ctrl F ke NCBI ini sehingga nanti ditemukan kesamaan bahasanya dan dapat dipastikan bahwa hasil dari web insilico.eu tadi dengan web NCBI ini sesuai. Baiklah, mungkin sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih, Jihan. Selanjutnya itu kita lanjut ke penyampaian materi dari Anissa Tulfarika. Pada Anissa, dipersilakan. Di sini saya akan melanjutkan step yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya tadi, di mana kita akan menganalisis sequence translasi mRNA menggunakan aplikasi MegaX. Yang pertama, setelah aplikasinya dibuka, kita klik bagian pojok sini, yaitu Align. Kita pilih menu Align. Lalu kita klik Edit or Build Alignment. Setelah muncul opsi seperti ini, kita pilih opsi Create a New Alignment. Lalu kita klik OK. Lalu akan keluar pilihan. Kita pilih DNF. Kita akan memasukkan file sequence translasi mRNA tadi. Kita klik di bagian Edit, lalu kita pilih Insert Sequence from File. Nah, untuk pemaparan selanjutnya itu akan disampaikan oleh rekan saya, maka saya kembalikan pada moderator. Terima kasih, Anissa. Kita lanjut ke Rihadatul Aisyah. Kepada Aisyah, dipersilakan. Nah, baiklah. Terima kasih sebelumnya kepada moderator. Nah, setelah menyaksikan beberapa langkah-langkah yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi, dapat kita simpulkan bahwa dapat
terlihat dari hasil yang diperoleh dari aplikasi Mega itu sesuai dengan yang terdapat pada insilico.eu. Nah, itu tuh sesuai dengan frame 1 pada website Insilico. Nah, lalu kita validasi lagi, kita cek lagi di NCBI, dan ternyata di NCBI juga memperoleh hasil yang sama. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa translasi yang diperoleh sudah tepat. Nah, mungkin sekian kesimpulan yang dapat saya ambil. Saya kembalikan pada moderator. Baik, teman-teman, semua materinya sudah disampaikan. Berarti selesai penyampaiannya sampai di sini. Mungkin sekian ya yang dapat disampaikan oleh kelompok 1 mengenai translasi mRNA. Nah, untuk kekurangannya mungkin mohon dimaafkan ya semuanya. Mungkin kami dari kelompok 1 pamit undur diri. Terima kasih juga yang udah menonton. Sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.